Caranya gimana? Tahajud kita, Kak. Sepil kucingnya Mi. Ada tuh 3 di luar dia. Kucingnya ada 3 di situ. Gemoy, Kak. Cantik. Yang satu ganteng. Cantik, matanya warnanya biru. Terus kalau saya datang dia gitu. Keberkahan ilmunya yang bikin ada, Masya Allah, Kak. Masya Allah. Mi, apa orang tua dosa kalau nggak ngomongin anak suruh sholat? Orang tua itu wajib mengingatkan anaknya untuk sholat. Istri mengingatkan suami dapat pahala sunnah. Suami mengingatkan istri sholat wajib. Dosa dia kalau nggak ngingetin. Mi pecinta kucing juga ternyata. Iya, Kak. Pokoknya lucu banget dia. Pakai softland di mata kucingnya. Pokoknya kalau saya udah datang udah manja banget. Pokoknya kalau mobil saya udah masuk gerbang, kan di samping mobil saya dia tuh saya taruh kandangnya. Saya bikinin kandang, Kak, dari kayu gede gitu ya. Saya pesen, saya pengen requestnya kayak begini gitu, supaya dia bisa nguletnya lega gitu. Mi, kucing tetangga boleh nggak dimarahin ikutan makan? Kucingku udah banyak. Kak, jangan dimarahin. Kucing makan makanan kakak, jangan dimarahin. Ya, bawa keberkahan itu kucing. Spill skincare-nya nanti saya masukin keranjang kuning skincare saya. Ya, Kak? Kucing liar malah tadi makan ampela yang saya beli. Kalau pokoknya tuh kucing saya lucu lah intinya. Kucing mendoakan tuannya. Iya, Kak, amin, amin. Pokoknya yang tadinya dia dari kecil ya, Kak, nggak tahu tuh pemiliknya nggak mau ngurus, dikasih ke saya kan. Gara-gara ceritanya tuh begini. Ceritanya ada orang di tengah jalan. Ini cerita kucing saya ya. Ada orang di tengah jalan. Ini hikmahnya bisa teman-teman ambil nih. Nih hikmahnya bisa teman-teman ambil. Pertolongan Allah itu nyata. Dan ada orang yang nggak akan ditolong. Laki-laki, dia bawa motor. Saya habis belanja, kan ada kucing 1 di rumah. Saya habis belanja pasir kucing. Ya, saya naik motor. Tiba-tiba laki-laki yang naik motor itu, Kak, di tengah jalan, bukan ketabrak. Di tengah jalan dia terkapar. Segitu banyaknya orang, tidak ada satu orang pun yang mau menyentuh orang itu dan gak mau menolong dia. Saya nengok dong. Kenapa itu? Saya taruh motor saya. Karena pas saya bilang, saya gini, kok gak ada yang nolong? Banyak loh, Kak, orang. Banyak banget. Dia di tengah jalan. Udah kejang-kejang, Kak, kayak orang lagi sakaratul maut. Matanya udah terbelalak gitu. Kayak lagi sakaratul maut, gimana sih di tengah jalan? Allahu Akbar. Terus saya bilang begini, ada yang mau bantu? Saya bilang gitu. Saya yang bantu bayar. Saya bilang, saya bantu bayar. Ayo bawa ke rumah sakit. Kebetulan puskesmas deket daerah situ kan, pas orang itu jatuh. Gak ada yang mau. Bahkan ketika mau ditaruh di atas motor, kakinya kaku. Gak bisa diapa-apain. Akhirnya saya stop. Mobil bak terbuka. Mobil apa ya, tapi yang gede gitu, mobil yang gede tapi bak terbuka. Saya stopin. Pak, di dalamnya dia pakai batik semua orang itu. Saya ngomong, mohon maaf Bapak, saya izin boleh diangkut orang ini ke puskesmas terdekat dari sini. Saya yang biayai. Bapak cukup tolong bantu saya anterin. Kalau Bapak butuh bayaran saya bayar. Saya bilang begitu. Udah tuh akhirnya saya minta tolong sama semua orang, bantu saya angkat orang ini ke dalam bak terbuka itu. Udah tuh di situ kan. Dia bawa ke rumah sakit. Orang rumah sakit pada nanya dong, siapa yang bawa saya? Saya bilang gitu, Pak, mohon maaf, di jalanan orang ini jatuh. Saya bilang, segera tolong tangani. Saya bilang, baru nanti Bapak bertanya sama saya. Tangani aja dulu. Akhirnya seberat ditangani ya. Setelah ditangani, saya ditanya-tanya kan. Saya jawab apa adanya kan. Gak ada yang nolongin, gak bisa ngapa-ngapain itu orang.
udah lagi kaku seluruh tubuhnya. Saya tuh udah kayak, ya Allah ya Rob, begini kah orang sakaratul maut? Ya Allah, ampuni dosaku. Itu yang kebayang di kepala saya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ketika orang itu minta pertolongan, gak ada yang nolongin gitu. Hanya saya seorang yang Allah utus. Bisa jadi orang itu pernah berbuat kebaikan semasa hidupnya. Ya kebaikan itu dibalas melalui saya, mungkin menurut pikiran saya kayak gitu. Nah, udah tuh setelah itu, Ibu, bolehlah akhirnya saya diinterogasi dan lain sebagainya. Saya jawab apa segala sesuatu, saya bantu semua di situ. Tiba-tiba orang, entah dokter atau siapa, dia keluar ya. Dia keluar begini, Bu, Ibu habis belanja pasir banyak banget katanya gitu. Iya, saya punya kucing, gak keurus kata dia gitu. Padahal menurut saya ya, beliau tuh pakai batik yang Masya Allah Ta'ala, menurut saya dia mampu gitu ya. Saya gak mau ngurus itu, tuh kucing tuh yang sekarang ada sama saya. Akhirnya saya janjian lah, saya ambil tuh ya kucing itu, dalam keadaan kutuan kak, matanya udah belekan, ada jamurnya di sini kayak ada luka. Pokoknya nggak keurus sama sekali. Seminggu sampai 3 kali saya grooming kak. Saking saya pengen dia sehat gitu ya, saya bersihin. Padahal kan mungkin cuma sekali aja kali ya grooming. Saya grooming sampai 3 kali sebulan. Sebulan 3 kali 4 kali setiap minggu. Sekarang alhamdulillah gemoy. Saya nggak tahu, ada orang-orang yang menurut pandangan kita itu dia mampu, tapi kok dia nggak mau gitu loh ngerawat, nggak mau gitu. Nah, hikmahnya dari cerita ini kak, terus berbuat kebaikan yang akan menolong ketika kita susah, itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Grooming itu kan dimandiin, dibersihin, dikasih yang buat kuman-kumannya, yang buat apanya gitu ya. Yang orang jatuh itu saat saya ada, dia masih melek, dia ngelihat muka saya, cuma sama dokter dilarang dekat-dekat, dilarang saya dekat-dekat. Akhirnya saya dipisahin. Ya udah, itu udah tinggal urusan itu. Saya bilang, ini alamat saya, kalau ada apa-apa silakan hubungi saya, misalnya butuh uang karena saya bertanggung jawab, saya bilang gitu. Ya udah, itu doang. Setelah itu saya diizinkan pulang. Nggak tahu lagi bagaimana keadaannya. Kalau sholat istikharah dikerjakan setelah sholat wajib boleh nggak? Istikharah oke, boleh. Istikharah boleh. Bagaimana kalau hukumnya banyak pelihara kucing sampai 30 ekor? Kak, gini loh kak, kucing itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuh sedih kalau kucing itu ada di kandang terus. Sedih, saya yang sedih. Saya pengen dia biarin, cuma sampai ada yang udah, kucing kan ada 4 ya, satunya dia keluar, saya yang nangis gitu. Saya sampai bilangin, jangan dikurung terus. Kita juga capek kalau dikurung terus kan. Saya mikirnya begitu, saya tuh gitu yang dikurung gitu. Makanya kalau saya udah deketin dia itu kada gitu. Lucu lah pokoknya ya. Mi, bolehkah kita buang kucing yang dibuang ke rumah kita karena di rumah sudah ada? Jangan dibuang, akan tetapi kakak bawain makanan, ditaruh di tempat atau di lapangan yang benar-benar nyaman gitu ya. Kasih makanan sebelum ditinggalkan, boleh. Lihat dong Mi kucingnya, gimana cara ngelihatnya? Saya bawa tripod ini soalnya di sini. Kucingku banyak bebas lari-larian dalam rumah Mi, full indoor. Iya, saya tuh bikin kandang 2 lantai kak. Kandangnya 2 lantai dan lebih tinggi dari tingginya saya gitu, lebar supaya dia bisa ngulet. Dibuang di lapangan tapi kasih makanan ya kak, ditinggalin dengan makanan. Pelihara kucing cuma dikasih makan doang, gak dirawat gimana Mi? Jangan kak, dibersihin, ada tisu, pakai tisu kakinya gitu, diliatin ada kutunya enggak. Saya beliin sisir, saya beliin semprot-semprot parfum biar wangi. Taruh di pasar banyak makanan, boleh. Saya juga pecinta kucing Mi, iya kak.
Tapi kakak saya apa nih? Ya Mi, tapi kakak saya kucingnya dikurung, disuruh ngelepasin, nggak mau Mi. Gimana itu? Kasih keluar kak. Kalau bisa misalnya di kamar barengan gitu ya. Unyu-unyu Mi kucingnya iya. Janda Mi. Hah? Maksudnya janda bagaimana Kak Salman? Siapa yang janda? Kucingnya janda. Cuma tuh kucing yang satu cabe-cabean Kak. Kucing yang satu menurut saya cabe-cabean. Saya kan nggak tahu ya. Kalau itu kucing ngeong 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 ngeong, saya cari di Google. Akhirnya saya tanya kan sama teman-teman,